Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma Bapak sekalian, pada tabir ini adalah yang keempat kita bisa bertemu kembali dalam rangka bersama menuntut ilmu, dan insyaallah pada tabir ini kita membahas tentang mu'taqad shahih, tentang akidah yang benar, yang sahih. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim, dan beliau sudah di tengah kita, sudah standar nanti kepada beliau Ustaz Abu Ibrahim wa kami persilakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama mengkaji kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di sini Allah telah memberikan pada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, sehingga salah satunya kita masih diberi kesehatan berkumpul dengan saudara-saudara kita. Begitu pula Allah insyaallah mudahkan kita jalan menuju ke surga, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sarahallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju pada satu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan di dalam agama. Dari sini kita mengetahui Allah menghendaki kebaikan kepada kita
janganlah kita menyia-nyiakan. Begitu pula mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang-orang yang memang tidak datang atau dalam hati mereka tidak senang terhadap ilmu, memang Allah tidak kehendaki kebaikan tersebut. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Salam Nul Barjas Abdul Karim dalam kitabnya Al-Mu'taqadus Sahih, yaitu akidah yang benar. Al-wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, wajib atas orang muslim meyakininya. Kita sampai pada halaman 34 ya. Poin jim, al-imanu bil kutubil munzalati, beriman dengan kitab yang diturunkan. Wa amal imanu bil kutubil munzalati, adapun beriman terhadap kitab yang diturunkan, fa innallaha ta'ala qad anzala ma'a kulli rasuli kitaban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bersamaan diutusnya para rasul itu kitab-kitab. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, tanda-tanda bukti yang gamblang. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersamanya kitab dan juga mizan, liyaquman nasu bil qist, agar menghukumi di antara manusia dengan keadilan, ya, dengan timbangan itu, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir. Itu dengan kitab itu dipakai untuk menghukumi di antara manusia. Disebutkan di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 25. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kana an-nas ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Manusia adalah satu, dahulu satu. Disebutkan dalam tafsir, setelah terjadinya perselisihan, fab'atsallahu an-nabiyyina, maka Allah utus para nabi, mubashshirina wa mundhirin, memberikan peringatan, yaitu mubashshirin, peringatan apa tersebut? Kabar gembira dan juga ancaman. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan juga menurunkan bersama mereka kitab-kitab dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi, untuk menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utul min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, baghyan bainahum, karena dengki di antara mereka. Ini ahlul kitab. Kalau kita merunut ke tafsir, di mana disebutkan Ibnu Katsir 10 kurun setelah Nabi Adam alaihissalam itu turun dari langit ke bumi, dari surga, ya. Kemudian 10 generasi dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kanan nas ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah satu, ya.
Kemudian setelah itu berselisih setelah 10 kurun tersebut. Setelah 10 kurun ini semua beribadah kepada Allah, mulailah setelah itu terjadi perselisihan. Kemudian mulai Allah utus para rasul. Ya, rasul yang pertama sinten? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di mana disebutkan dalam satu hadis, anta rasulun awalun. Kau adalah rasul yang pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Ini disebutkan di dalam hadis tentang syafaatul udma. Adapun Nabi Adam adalah nabi, ya. Rasul adalah yang pertama kali Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena pada masa Nabi Nuh inilah orang-orang sudah mulai melampaui batas. Ya, mereka menjadikan Wat, Suwa, Ya'uq, Nasr ini sembahan-sembahan, ya, di selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah utus rasul tersebut, bersama dengan itu Allah turunkan kitab. 950 tahun tidak ada yang beriman kecuali beberapa gelintir dari orang-orang tersebut. Nanti ada pembahasan di dalam iman kepada para rasul. Kemudian Allah menurunkan bersama diutusnya para rasul itu kitab-kitab, ya, dengan benar, agar menghukumi di antara manusia dari apa yang mereka perselisihkan, termasuk Al-Quran dan juga Sunnah. Ini sebagai hakim bagi orang-orang yang ingin berhukum kepada Allah dan juga Rasulnya, bagi orang-orang yang mengimaninya. Karena ini adalah syaratnya, ya, syaratnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ya, dan juga pemimpin di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini syaratnya, jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Lah nek kowe ora iman ya mongso bodho. Nah ini mafhumnya. Nek kowe nyoto-nyoto iman ya dadekno kuwi pinangka hakim kanggo mutuske masalah sing mbok kisruhke kono mau. Sehingga sampai pada pengairan sawah itu juga mereka kembali kepada Rasulullah dan Rasulullah memutuskannya. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang telah didatangkan atau diberikan kepada mereka kitab, ya, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang keterangan yang nyata. Apa sebabnya mereka tetap berselisih, ya? Apa sebabnya mereka itu tetap di dalam kesesatan? Baghyan bainahum, karena dengki di antara mereka. Ini terjadi kepada ahlul kitab. Mereka hasad, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang beriman yang mereka itu fasik. Mereka tetap dalam perselisihan. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah jaminannya, ya, jaminan dari Allah dan juga Rasulnya ini. Kemudian fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Allah
memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari apa yang mereka perselisihkan padanya berupa kebenaran dengan izinnya. Jadi kalau ada orang-orang yang senantiasa tetap dalam penyimpangan, perselisihan, memang Allah tidak berikan mereka itu petunjuk. Ya, ada sunnah Rasulullah memilih perbuatan-perbuatan bid'ah. Memang Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang seperti itu, sehingga mereka akan senantiasa berselisih. Ya, adapun orang yang berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah, apa yang dipahami Rasulullah dan juga para sahabat, mereka sudah yakin, tidak lagi memperselisihkan. Terserah mereka, orang-orang yang tetap berselisih. Ya. Semakin mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin banyak lagi perselisihan-perselisihan. Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki pada jalan yang lurus. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 213. Fa nu'minu bihadhil kutubi, kita beriman pada kitab ini, wa na'lamu annaha min indillah imtithalan liqaulihi ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sebagai realisasi kita mengimaninya, sebagai realisasi apa yang Allah firmankan, qulu, katakanlah, aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kami, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi, ya, mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka seorang pun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan patuh. Sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 136, ya. Dari sini kewajiban kita mengimani Al-Quran ini. Ya, oleh karena itu salah satu nasihat yang disampaikan Ibrahim Al-Khawas, di mana dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran. Ibrahim Al-Khawas ini memberikan nasihat, mungkin antum semuanya mungkin sudah hafal, ya. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5. Di antaranya apa? Qiraatul Quran wa tadabburihi. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ya. Bagaimana kita bisa mentadabburinya? Di antaranya kita harus mengimaninya. Ya, saya selesaikan dulu. Kemudian khala'ul batni, yang keduanya mengosongkan perut. Yang ketiganya qiyamul laili, yang keempatnya tadarru inda sahari, berdoa berzikir pada saat sahur. Yang kelima majalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan ini termasuk yang kita lakukan. Kembali kepada yang pertama tadi, ya, qiraatul Quran wa tadabburi, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kita mengimaninya, Al-Quran ini wajib kita imani. Oleh karena itu Rasulullah SAW dan juga para sahabat, mereka betul-betul yakin terhadap Al-Quran ini, yakin terhadap kalamullah ini. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman terhadap apa yang diwahyukan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Rabbnya,
dan juga orang-orang beriman. Jadi mereka betul-betul iman dan yakin. Kita bisa menguji keimanan kita. Bagaimana ketika ancaman, ayat-ayat tentang ancaman itu datang, kemudian disandingkan dengan maksiat-maksiat yang ada. Apakah kita itu segera meninggalkan, ataukah kita itu lemot, lembek, lemah, atau malas, lambat? Maka ini akan terlihat sejauh mana keimanan kita ini. Itu bisa dilihat. Begitu pula kita sudah mengetahui Al-Quran adalah syifa'u lima fis sudur, obat apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Allah sebutkan, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum syifa'u lima fis sudur hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, hai manusia, telah datang kepada kamu itu peringatan dari Rabbmu, yaitu Al-Quran, obat apa yang ada dalam hati. Hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebenarnya kita tahu ini adalah obat dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Apakah cuma mengobati penyakit-penyakit ruh saja? Tidak. Seperti Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Adwaul Bayan, kitab tafsirnya, beliau menyebutkan Al-Quran ini mengobati jasmani dan juga rohani. Jasmani kita dan juga rohani kita. Bagaimana dahulu disebutkan orang-orang yang muncul rasa ragu-ragu terhadap Al-Quran, mungkin terhadap keyakinan yang lemah, termasuk sifat-sifat kemunafikan, ini bisa diobati dengan Al-Quran ini menurut beliau. Begitu pula bisa mengobati jasmani, sebagaimana sahabat yang pergi bersama-sama kemudian mampir satu daerah, di situ mereka tidak dijamu. Kata Allah apa? Kepala suku disengat binatang berbisa. Akhirnya apa? Mereka tanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian itu orang yang bisa meru'yah? Sahabat menjawab, iya benar. Kemudian sahabat ini meru'yah dengan membacakan Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian diberi beberapa ekor kambing. Jangan kalian ambil sampai kalian mendatangi Rasulullah dulu. Ini salah satu sahabat. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kamu kok tahu kalau itu obat, kalau itu bisa dipakai untuk meru'yah? Heran, takjub Rasulullah. Ambil itu, diambil kambing-kambing itu. Dari sini ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, kita bawakan secara makna, menunjukkan tentang Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sendiri adalah obat penawar, penentram hati. Karena zikir ini hakikatnya secara umum adalah menenteramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd 13 ayat 28. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Masalahnya itu kita tahu Al-Quran adalah syifa, obat, kemudian juga petunjuk, rahmat bagi orang beriman. Tapi bagaimana seandainya seseorang yang sakit parah datang ke tempat dokter, kemudian dokter memberikan resepnya, juga memberikan saran, kowe aja mangan iki, aja mangan kuwi, ning kowe mangan iki, mangan kuwi, aja lali diombe obate. Sampai di rumah yang dimakan, yang dilarang dimakan dilanggar, yang disuruh makan tidak dimakan, obatnya pun tidak diminum. Sembuh apa tidak ini kira-kira? Mari napa badan? Umumnya tidak akan sembuh. Begitu pula Al-Quran, kita tahu ini adalah obat penentram hati kita, petunjuk, rahmat. Tapi nggak pernah kita buka,
nggak pernah kita baca, nggak pernah kita renungi, apalagi memperhatikan apa yang menjadi tafsirnya. Kira-kira akan memberikan manfaat apa tidak? Tidak. Bahkan mungkin semakin lama semakin terkikis keimanan orang tersebut. Oleh karena itu, peran kita hendaknya diamalkan sebagaimana nanti disebutkan di sini. Kita lanjutkan. Wa qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, dan juga kepada Rasulnya dan juga hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Disebutkan dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 136. Ini kewajiban kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada para malaikat, kitabnya, Rasulnya, hari akhir. Seandainya orang tersebut jauh dari Al-Quran ini, berapapun Allah kumpulkan kenikmatan yang diberikan kepadanya, itu tidak akan bisa membahagiakan hatinya. Tidak akan bisa membahagiakan hatinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Ini disebutkan dalam tafsir di dunia maupun di akhirat, di alam barzahnya. Ini dalam surat Toha 124. Sehingga apa? Sehingga kalau orang itu tidak mau beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, Rasulnya, dan juga hari akhir, maka nggak akan bisa menempuh hidup bahagia. Sekalipun itu dituangkan dunia kepadanya, itu nggak akan bisa hidup bahagia. Makanya banyak orang-orang itu mengira dengan pangkat yang tinggi itu bisa bahagia. Enggak, belum tentu. Kita lihat Fir'aun itu kurang apa, akhirnya ditenggelamkan. Ada juga yang berpikir punya harta yang banyak mungkin bisa bahagia. Belum tentu. Qarun itu kurang apa kayanya, karena dia kufur. Allah yang masukkan ke dalam bumi popularitas yang tinggi ataupun terkenal mungkin bisa bahagia, belum tentu. Banyak orang-orang yang memiliki popularitas yang tinggi justru mereka bunuh diri. Ini banyak. Ini hendaknya berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah, mengimaninya. Ini yang akan menjadikan ketentraman bagi kita. Ini. Jadi kalau orang tidak mau beriman, maka dia akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Yang sangat jauh. Semakin dia mendalami ilmu klinik, semakin dia tersesat. Kita lanjutkan. Wa qawlihi ta'ala wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah aku beriman terhadap apa yang Allah turunkan dari kitab. Sebutkan dalam surat Asy-Syura 42 ayat 15. Allah juga berfirman, wa qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ini yang mengetahui tafsirnya hanya Allah. Adapun sebagian orang yang mengatakan alif adalah simbol Allah, lam adalah akhiran dari Jibril, mim awalan dari surat Nabi Muhammad, ini tidak berdasar. Maka ayat-ayat seperti ini wajib kita imani apa adanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, harusnya mereka berpegang teguh dengan kitab Allah ini, kitab ini. Oleh karena itu ditanyakan kepada
seorang ulama, bagaimana mereka para sahabat bermuamalah dengan Al-Quran. Ulama ini menjawab, seperti kalian itu yang setiap saat memegang HP kalian. Jadi terus melekat Al-Quran ini pada para sahabat tersebut. Harusnya kita berusaha untuk seperti itu, harusnya berusaha untuk seperti itu. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini termasuk apa saja? Seperti hari akhirat atau hari kiamat, adanya alam barzah, surga, neraka, malaikat, termasuk jin, syaitan. Ini ada. Ini termasuk perkara gaib, harus kita imani. Wa yuqimuna sholata, yang menegakkan salat. Menegakkan salat, dikatakan menegakkan salat, itulah orang-orang yang memang betul-betul menjaga baik syarat dan rukun salatnya. Wudunya benar, salatnya benar, waktu-waktunya tertib, Maka ini pertanyakan pada diri kita. Kalau sudah, pertanyakan kepada anak kita, keluarga kita. Sudah belum? Ini. Karena kita juga tidak menghendaki yang masuk surga adalah kita sendiri. Pengen mlebu surga ki ambak napa kalih keluarga, Pak? Keluarga nggih. Standar. Maka anak istri kita juga kita perhatikan, Apakah mereka itu sudah menegakkan salat apa belum? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab, wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang kami turunkan sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Ini. Jadi membentuk satu keyakinan itu tidak mudah. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah berikan kemudahan, yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya ini surat Al-Baqarah 1 sampai 4. Al-kutubul munzalatu min kalamillahi ta'ala. Kitab yang diturunkan, maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan itu merupakan kalam Allah Ta'ala. Wa nu'minu bi anna hadhil kutuba min kalamillahi azza wa jalla. Kita mengimani bahwasanya kitab-kitab ini adalah kalam Allah azza wa jalla. La min kalamin ghairihi, bukan ucapan selainnya. Karena ada orang-orang musyrik berkata bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Juga orang-orang liberal, juga orang-orang fasik sampai sekarang banyak yang mengatakan Al-Quran adalah karangan cerita dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau ini karangan dari Rasulullah, mengabarkan iqtarabatis sa'ah wan saqal qamar, kiamat sudah dekat, bulan telah terbelah. Apakah Rasulullah mengetahui adanya bulan itu betul-betul terbelah yang sebagaimana dibuktikan oleh NASA? Apakah Rasulullah itu mengetahui adanya laut yang mereka itu berbeda, kemudian tidak bisa menyatu? Ini jelas kedustaan orang-orang ateis, orang-orang liberal, dan juga orang-orang kafir. Bahwasanya Al-Quran kalamullah, firman Allah. Kemudian wa anna Allah ta'ala takallama biha haqiqatan kama sya'a 'alal wajhi alladhi arada. Dan bahwasanya Allah Ta'ala betul-betul berfirman secara hakiki,
sebagaimana yang Allah kehendaki dalam bentuk yang Allah kehendaki pula. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah akan berfirman di saat yang Allah kehendaki. Ini oleh karena itu dalam memahami asma wa sifat diantaranya ada subutiyah, ya, ada juga fi'liyah, di mana Allah itu berfirman sesuai yang Allah kehendaki. Allah datang sesuai yang Allah kehendaki. Allah turun sebagai mana yang Allah kehendaki, ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Allah turun di sepertiga malam, ya, di langit dunia, setiap malam di langit dunia. Haina yabqa fi sulusil lail, pada saat sepertiga malam. Ini disebutkan wajib kita mengimani tanpa mentakwil, mentakrif, mentakyif dan juga mentashbih. Bahwasanya Allah berkata dengan secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah. Ini harus kita imani, bukan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah di mana mengatakan Allah tidak berkata. Kalau Allah berkata itu berarti seperti manusia. Tidaklah mentakwil ayat-ayat Allah kecuali mereka mentashbih Allah. Nyambung apa lagi. Jadi orang itu tidaklah menolak karena mereka menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Ini adalah, ya, penyimpangan yang sangat besar, ya. Kalau Allah tidak berkata berarti apa? Allah bisu. Nah, ini makanya sebagian ulama itu mengkafirkan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Karena Allah itu sendiri yang menyebutkan wa kallamallahu Musa takliman. Allah berkata kepada Musa dengan sebenar-benarnya perkataan. Allah betul-betul berkata, tidak boleh ditakwil, ya. Kemudian bagaimana mungkin seperti suara lebah yang mendengung itu? Ini mentashbih, menyerupakan Allah. Tidak boleh. Ini kesesatan. Atau dikatakan tiba-tiba akan tertulis kalamullah. Nah, ini sama saja mentaktil, menolak. Ya, kaidah Ahlussunnah jelas. Umiru kama jaa. Perlakukan sebagaimana adanya, bila taktil, bila takyib, bila tamsil, bila tashbih, dengan tidak menolak, tidak menyerupakan, tidak menanyakan dan juga tidak mempertanyakan. Ini tidak boleh. Harus kita imani. Kemudian faminha anwa'ul wahyi, kemudian berikutnya yaitu jenis-jenis wahyu. Faminha diantaranya al-masmu'u minhu min wara'i hijabin biduni wasitatin. Salah satu jenis wahyu itu Allah akan perdengarkan di balik hijab tanpa adanya wasilah, seperti yang dilakukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, di Bukit Tur, mana Nabi Musa tidak melihat Allah kecuali hanyalah cahaya sinar. Begitu pula Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, di balik hijab cahaya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kama kallamallahu Musa takliman, sebagaimana Allah telah berfirman atau berkata kepada Musa dengan sebenar-benar perkataan, biduni wasitatin, tanpa adanya wasilah. Oleh karena itu Allah berfirman di antaranya pada ayat yang lain, qala ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, Allah berkata kepada Musa, ya. Kemudian Musa ini, kelanjutan ayat ini, kepingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, aku ingin melihat kepadamu. Qala lan
taroni. Kau selamanya tidak akan bisa melihat aku, hai Musa. Ini membingungkan sebagian para ulama, karena kata lan ini memiliki litabid. Litabid itu selamanya. Oleh karena itu orang-orang Zahiriyah dan juga orang-orang yang mereka memahami apa adanya itu mengatakan Allah nggak akan bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Yang benar adalah Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi nanti di akhirat Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Karena kata-kata lan ini adalah di dunia. Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat wahai Musa. Walakin dur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika kamu melihat gunung itu masih tetap pada tempatnya, engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah itu mau menampakkan dirinya, maka ja'alahu dakka, jadilah gunung itu hancur luluh. Ini Musa pun pingsan. Kemudian dia siuman dan bertobat daripada itu. Tidak bisa dilihat ya, ketika di dunia ini. Sebutkan Allah di dalam surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 143. Begitu pula Bani Israel ketika ingin melihat Allah tidak bisa. La numinu hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada Musa sampai kami melihat Allah dengan kasat mata. Ya. Akhirnya apa? Mereka pun disambar petir api sehingga mereka pun mati. Musa pun sedih. Ya Allah, ya, apa yang akan dikatakan Bani Israel kepadaku? Ini adalah orang-orang pilihan di antara mereka. Kemudian Allah hidupkan lagi satu persatu. Ini bisa dilihat di dalam ya tafsir surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 55. Jadi di dunia ini Allah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Jadi kalau orang-orang yang bercerita ya merasa bisa menyingkap takbir atau kasyaf, itu adalah dongeng. Dia melihat Allah, dia bisa melihat malaikat, kemudian dia mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu. Ini adalah dusta. Sekalipun yang cerita itu adalah Habib, sekalipun itu yang bercerita adalah orang-orang yang ditokohkan dari kalangan orang-orang sufi. Mereka suka membual, suka berdusta. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya itu meyakini bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat di dunia, tetapi nanti dilihat di akhirat. Ya, di mana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, apakah engkau berdesak-desakan ketika melihat bulan yang dalam keadaan purnama? Maka sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Demikianlah nanti kalian akan melihat Tuhanmu. Ya, dalam riwayat yang lain, apakah kalian itu berdesak-desakan ketika melihat matahari yang tanpa adanya mendung? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Demikian pula lah nanti kalian akan melihat Allah. Ya, tidak berdesak-desakan. Ya. Oleh karena itu dalam tafsir juga disebutkan wa ziyadatul husna, dengan tambahan yang baik. Yang dimaksudkan apa? Setelah mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas? Ya Allah, apa yang tidak kami puaskan? Kami semuanya puas ya Allah. Apa yang kami inginkan itu Engkau berikan. Apa yang kami sukai Kau berikan. Kemudian Allah menyingkapkan hijabnya. Tidak ada yang lebih bahagia dibandingkan melihat Allah itu bagi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan ya. Wa qala ya Musa in istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu
atas semua manusia dengan membawa risalahku dan juga firmanku. Kan dalam surat Al-A'raf 144. Jadi jenis wahyu yang pertama itu yaitu dengan diperdengarkan di balik hijab, ya. Wa minha, kemudian diantaranya yang lain, ma yusmi'ullahu ta'ala rusulal malakiyah. Allah perdengarkan kepada utusan dari kalangan malaikat. Wa ya'muruhu bitablighihi minhu ila rusuli basari. Kemudian diperintahkan agar disampaikan kepada utusan dari kalangan manusia, ya, seperti yang disebutkan Allah dalam surat Fatir 35 ayat yang pertama, bagaimana Allah mengutus para malaikat-malaikat ini, kemudian Allah lengkapi dengan sayap-sayap, ya, ada yang 2, 3 dan juga 4. Ini Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bakana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Dan tidaklah manusia diajak berkata-kata kepada Allah dengan Allah kecuali dalam bentuk wahyu, ya, dalam bentuk wahyu yang diwahyukan. Min wara'i hijabin, atau di balik hijab, au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha, atau di balik hijab, atau diutuslah rasul kemudian diwahyukan dengan izinnya siapa yang Allah kehendaki. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi dan juga maha bijaksana. Sebutkan dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ya. Syura 42 ayat 51. Kemudian seperti Allah umpamanya memberikan wahyu langsung, ya, maka diantaranya seperti yang disebutkan, yang diwahyukan, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ruhal amin, maksudnya melalui Jibril, ya, yang dimana Jibril ini memberikan wahyunya atas perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk tidak diperdengarkan, tapi tahu-tahu sudah melekat atau dibisikkan, dan Rasulullah mengetahui, memahami hal itu. Oh, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan dari Allah. Seperti dalam hadis, anna ruhal amin nafatha fir ru'ya anna nafsalan tamuta hatta tastawfiya rizqahu. Bahwasanya ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, membisikkan kepadaku bahwasanya jiwa itu tidak akan mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, ya, dan perbaikilah di dalam mencari rezeki. Ini cara Allah membisikkan melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril. Kemudian al-imanu bima fil kutubi minasyara'i, hendaknya beriman terhadap apa yang ada di dalam kitab berupa syariat-syariat. Kama anal imana bil kutubi yatadammanul imanu bi kulli ma fiha minasyara'i, sebagaimana iman dengan kitab-kitab mencakup keimanan seluruh apa yang ada padanya berupa syariat-syariat. Wa annahu kana wajiban alal umami, dan bahwasanya hal itu wajib atas setiap umat, ya, alladzi nazalat ilaihim, yang diturunkan kepadanya kitab-kitab tersebut kepada mereka, al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha,
Mereka hendaknya patuh terhadap hukum-hukum tersebut dari apa yang ada di dalamnya, dengan apa yang ada di dalamnya. Ini hendaknya seseorang itu mengimani dan juga mengamalkan syariat apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara seperti yang kita sebutkan di atas, Al-Quran ini adalah petunjuk, rahmat, dan juga sebagai penawar hati. Nah, saya sebutkan penawar hati ini kenapa? Karena dewasa ini hiruk pikuk dunia, persaingan dan lain sebagainya. Ini kalau orang tidak punya kendali, udah sangat mudah sekali tergelincir. Gimana pembahasan Pak? Iya, kancane wis dal-dal aku tek mendrap-mentrip wong ini. Nah, seperti itu kan kadang-kadang piyelah nabrak-nabrak sithik, seperti itu akhirnya. Nggih napa mboten? Seperti itu. Maka berpegang dengan kitab Allah dan meyakininya, maka akan menjadikan seseorang itu tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kunci keselamatan kita ini, di mana sebenarnya itu sama saja ya, saudara-saudaraku nggih. Jadi sebenarnya Allah itu sebenarnya itu jaminan rezeki itu sudah diberikan Allah. Kita tuh dijamin rezeki. Ya mung kala-kala kuwi rada suda, kendu, pasang surut. Kan seperti itu nggih. Tapi harus kita tetap ingat Allah itu menjamin rezeki kita. Sering kita sampaikan. Ya mung kita itu kadang diuji dengan keadaan. Ya, dan itu butuhkan kesabaran, dan itu sudah Allah sebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat. Ini sudah Allah sebutkan. Silakan baca di surat Al-Baqarah. Di mana memang kadang-kadang ujian. Lah kita kembali kepada kitabullah, berpegang dengan kuat, itu akan menjadikan kita tetap lurus. Yakinlah. Ya arponi bonangi Allah sudah jatah kita. Arpo wong arep njerimpung kaya apa, Allah sudah akan memberikan rezeki kita. Tidak bisa diusik dengan yang lainnya. Hati kita jadi tentram. Ora perlu kono ngono, oh tak wales kae, ndak perlu. Ndak perlu seperti itu. Jadinya sama-sama tergelincir. Kita lanjutkan. Al-kutubu yusaddiqu ba'daha ba'dan. Kitab itu menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi antara kitab-kitab yang ada itu saling menguatkan. Wa anna hadhil kutuba yusaddiqu ba'daha ba'dan la yukadzibuhu. Dan bahwasanya kitab-kitab itu membenarkan sebagian dengan sebagian yang lain, tidak mendustakan. Seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat itu membenarkan nanti akan adanya nabi, yaitu dalam Injil. Dalam Injil pun seperti itu. Nanti membenarkan akan adanya nabi lagi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saling menguatkan, tidak saling mendustakan. Nggo nek teko Rasul sawisku nggawa kitab ojo dipercaya, tidak. Mereka bahkan saling menguatkan tentang kebenaran Rasul tersebut. Makanya kalau orang-orang Nasrani itu mereka iman kepada Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Rasulullah, mereka dikatakan kafir, termasuk kafir terhadap apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam. Rasulan min ba'di ismuhu Ahmad. Rasulullah telah menyebutkan hal itu. Allah telah menyebutkan hal itu. Kemudian wa anna naskhul, ini berikutnya ya. Nashul kutubi ba'daha bi ba'din haqqun. Ya, penghapusan kitab sebagiannya dengan sebagian yang lain itu memang benar adanya. Wa ana nashul kutubil ula ba'daha bi ba'din haqqun. Bahwasanya penghapusan kitab yang pertama dengan sebagiannya dengan sebagian yang lain itu benar adanya. Kama nusiya ba'du syara'i'it Taurat bil Injil. Sebagaimana sebagian syariat yang ada di Taurat itu dihapus oleh Injil. Qala ta'ala fi Isa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Membenarkan apa yang ada pada kalian berbuat Taurat
dan menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan atas kalian. Dalam Taurat dulu ada yang diharamkan, kemudian Injil ini dibawa Nabi Isa, ini yang haram berubah dihalalkan. Berarti itu. Ini betul adanya. Kemudian wa kama nasahal Quran ma qablahu minal kutubis samawiyah, sebagaimana Al-Quran telah menasah, menghapus kitab-kitab sebelumnya dari langit, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Qala ta'ala musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, membenarkan apa yang ada padanya minal kitabi, dari kitab-kitab, dan sebagai ujian atasnya. Ujian bagi orang-orang ahlul kitab, apakah mereka itu beriman ataukah mereka akan kafir. Disebutkan dalam surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 48. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagi semesta alam. Wal imanu bi kutubillahi yajibu ayyakuna ijmalan fima ujmila. Kita beriman terhadap kitab, mengimani apa yang global, maka kita imani secara global. Adapun wa tafsilan fima fusila, kita merinci apa yang dirinci Allah Subhanahu wa taala. Seperti adanya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, ada. Kita imani. Kita percaya. Yang disebutkan rinci Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kita imani. Makanya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menulis di dalam Ushulul Iman, iman terhadap kitab itu mencakup 4 perkara. Di antaranya apa? Kita meyakini Al-Quran atau kitab-kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman apa yang ada di dalamnya, mengimaninya, membenarkannya, dan juga mengamalkannya, apa yang jadi konsekuensi kitab tersebut itu. Kemudian yang tidak kita selesaikan ya, asma'u kutubillah, nama-nama kitab Allah. Waqad fassalallahu ta'ala asma'a ba'din kutubi. Allah merinci nama-nama sebagian kitab-kitabnya. Fassamallahu Taurat, Allah menamakannya Taurat, alladzi unzilat ala Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil alladzi unzila ala Isa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Zabur alladzi unzila ala Dawud, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Wal Quran alladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara ta'ala sufa Ibrahim wa Musa, Allah juga menyebutkan adanya lembaran-lembaran suhuf Ibrahim dan juga Musa alaihissalam, alaihim jami'as salatu wassalam. Wa nu'minu bihadhil kutubi ala hadat tafsil, kita mengimani ini dalam bentuk rinci karena sudah Allah sebutkan. Kama anallah dzakara kutuban katsiratan ijmalan, sebagaimana Allah sebutkan kitab-kitab yang banyak yang global. Lam yusammi minha syai'an fanu'minu biha aidan, tidak disebutkan nama-namanya, kita imani secara global. Ala hadzal ijmal. Qala ta'ala wa qul amantu bima anzalallah min kitabin, katakanlah aku beriman terhadap apa yang Allah turunkan dari kitab. Ini sikap kita seperti itu harusnya. Kemudian Al-Quranul Karim akhirul kutubi, Al-Quran Al-Karim ini adalah akhir atau kitab yang terakhir. Wal Quranul Karim alladzi anzalallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul kutubi samawiyah fala kitaba ba'dahu. Bahwasanya Al-Quran ini adalah yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab samawi.
Fala kitaba ba'dahu, tidak ada kitab setelahnya. Jadi kalau ada seperti orang-orang yang mengaku nabi lagi seperti Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden, dan juga orang-orang Syiah laknatullah, mereka mengatakan punya kitab sendiri, atau orang-orang Ahmadiyah mengatakan punya kitab Adzikra. Ini adalah kedustaan yang mereka buat. Sayangnya mereka tidak mampu berdiri sendiri. Mereka mendompleng Al-Quran, mendompleng Islam. Ya, kata-kata Adzikra itu sendiri dari mana? Dari Islam. Kemudian Al-Qur'anun nasihun bi jami'il kutubi. Al-Qur'an ini menghapuskan semua kitab-kitab sebelumnya. Wa huwa nasihun li jami'il kutubil mutaqaddimati, merupakan penghapus kitab-kitab sebelumnya. Amun li thaqalainil insi wal jini, ini umum bagi jin dan juga manusia. Lu jin apa nggih? Nggih. Nggih. Jenengan ngertos mboten, Pak? Jin ngertos apa mboten? Jin itu mereka juga belajar kepada Al-Qur'an, belajar kepada Al-Qur'an. Demikian dan jin apa mboten? Jenengan mboten ngertos? Ngertos apa mboten? Kula nggih mboten ngertos. Tapi bisa jadi ada juga jin yang datang. Makanya di sini disebutkan amun litsaqalin insi wal jin. Umum mencakup manusia dan juga jin. Qala ta'ala wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah adzikru, peringatan bagi semesta alam. Untuk surah Al-Qalam ayat 52. Kemudian Al-Qur'anu syamilun likulli ma yahtaju tahjun nas. Al-Qur'an itu mencakup seluruh apa yang dibutuhkan manusia. Seperti itu. Syamilun li jami'i ma yahtaju nas fi dinihim wa dunyahum. Mencakup apa yang dibutuhkan manusia baik perkara agama maupun dunianya. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ya. Faman iturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, ya, tidak bermaksud untuk berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Jadi surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 3 ini sebagai bentuk Islam ini sempurna untuk manusia. Kenapa kinten-kinten ingkang jenengan tanyakan? Ada orang yang bertanya, katanya Islam ini untuk seluruhnya dan semuanya ada di Islam. Sekarang bagaimana kalau orang itu membuat roti? Apakah Islam itu mengajarkan? Pripun Pak? Misalnya pun jawab. Maka yang ditanya ini menjawab, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono wong sing ngerti, kowe menawa ora ngerti. Berarti pripun? Membuat roti tanya kepada ahlinya roti. Seperti itu. Al-Qur'anu mu'jizun. Al-Qur'an merupakan mukjizat. Mukjizun la yastati'u ahadun ayatiya bimithlihi. Mukjizat yang tidak mampu seorang pun mendatangkan semisalnya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakan, seandainya mereka berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal ini Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisalnya, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menolong. Itu tidak akan bisa. Mereka yang membuat ini mau menulis apa kira-kira?
Mau menceritakan laut, laut sudah milik Allah. Menceritakan gunung, gunung milik Allah. Berkaitan dengan ilmu-ilmu yang gaib, mereka tidak mengetahui. Al-Quran telah menyingkap terlebih dahulu. Seperti itu keajaiban Al-Quran. Kemudian wa qala ta'ala la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran itu tidak datang padanya itu kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Ini Al-Quran, Fussilat 41 ayat 42. Al-Quran mahfudun, ini yang terakhir, mahfudun minaz ziyadati wa nuqsani. Al-Quran ini terjaga dari tambahan maupun pengurangan. Tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, juga tidak bisa. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dalam surat Al-Hijr, ya, surat 15 ayat 9. Dari sini kita mengetahui mukjizat Al-Quran itu semenjak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Allah menantang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang orientalis, orang-orang komunis yang mereka itu hanya bisa keluar-keluar, hanya bisa maitu, hanya bisa membuat lelucon. Mereka tidak sanggup mendatangkan Al-Quran ini, tidak bisa membuat seperti Al-Quran ini. Ini tantangan Allah berlaku sampai sekarang dan tidak ada yang mampu. Bahkan seandainya ada orang yang mau memalsukan, jangankan satu surat, jangankan satu baris, satu kalimat saja itu akan diketahui. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka dijadikannya bukan hanya 10, 20, 100, ribuan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaga. Ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah orang-orang orientalis, komunis, mereka itu berusaha menghancurkan Islam. Akhirnya mereka pun hanya bisa mengotak-atik hadis. Hadis itu pun yang diserang, itu pun sudah diluruskan oleh para ulama. Inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terkait materi, saya persilahkan, monggo. Betul-betul nggih? Jika tidak ada, saya kira cukup. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.